Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudari sekalian. Kenapa tadi salam damai saya pakai ini sampai Bapak Ibu di belakang saya ini apaan kali ya mungkin ya? Karena semuanya begini gitu kan. Ini kan kebanyakan dipakai sama orang Hindu sebenarnya kan. Namaste gitu kan. Nanti Anda Google apa arti namaste. Sebenarnya kita orang Kristen tuh punya simbol shalom tuh seperti ini. Ini artinya damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan Anda. Nah, kenapa yang ini mesti dempet? Nggak boleh begini, ya. Kalau begini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan manusia itu dipisah. Ini dempet karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan manusia jadi satu. Nah, ini Bapa surgawi simbolnya. Begitu tiga Roh Kudus, ya. Jadi ini simbol Kristen. Jadi semoga kita boleh pakai simbol yang sebenarnya kita punya, ya. Kekristenan punya simbol dan ini simbol yang kuno sekali. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau misalkan Pendeta Yunus pakai stola, ya, GKI, Anda perhatiin stolanya Pendeta Yunus. Ada simbol tangan itu di sini. Coba deh perhatiin. Nanti kalau perjamuan kudus atau baptisan, ya. Nah, tentu saya nggak tahu ya apakah teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan, Pak Yunus dan rekan-rekan yang lain itu ada tanda itu di stola, ya. Karena waktu saya pelayanan di GKI Bungur, Pendeta Suryawan Edi dia nunjukin, nih tuh lihat tuh stola tuh, pakai begini. Tapi sayangnya di dalam kebaktian kita nggak pernah pakai, ya. Jadi damai sejahtera tuh unik Kristen yang ini, ya. Nah, tentu bukan berarti nggak boleh pakai begini, bukan itu maksud saya, ya. Ini kan simbol universal, ya. Cuma sesama anak-anak Tuhan mari kita gunakan yang memang simbolnya sudah ada di dalam sejarah gereja. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya bersyukur sekali diberikan kepercayaan berbagi di firman Tuhan untuk Bapak Ibu semua di sini. Pendeta Yunus sendiri sudah menghubungi saya, nggak tahu berapa kali, mungkin 2-3 kali, tapi nggak pernah bisa. Dan bersyukur kali ini bisa, ya. Untung nggak cancel ya Pak ya. Karena biasanya gitu loh, ya, karena kita berubah-ubah nih situasi pandemi, ya. Nah, kenapa saya bersyukur diberikan kepercayaan? Karena saya sebenarnya adalah anak Bungur, ya. Saya SD, TK, SD, SMP semuanya di Saint John. Udah gitu ya Saint John paksa kami untuk ke gereja catat pengkhotbah. Udah gitu minta tanda tangan pengkhotbah. Saya sebel banget waktu itu kayak begitu. Karena kan malas kita ke gereja kan. Tetapi Tuhan pakai semuanya itu. Jadi saya besar di Bungur. Istri saya penginjil Lydia Syah juga besar di Bungur. Dan saat ini kami melayani sebagai dosen di STT Reform Indonesia. Mengajar, meneliti mengenai bagaimana gereja mengadakan kebaktian. Kenapa gereja karismatik kebaktiannya kayak gitu? Kenapa gereja Katolik kayak begitu? Kenapa kita GKI kayak begini kebaktiannya? Itu banyak sekali latar belakangnya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi itu yang kami fokuskan di dalam pelayanan. Tapi sebelumnya saya sendiri melayani bersama dengan istri di Jemaat Bahasa Indonesia di Singapura dari 2001 sampai 2017. Jadi kami di STTRI lumayan baru ya, 2017 Juli sampai sekarang. Jadi sekali lagi bersyukur untuk kesempatan kita bisa berbagi firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan boleh kita lakukan bersama. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita membaca firman Tuhan untuk minta permohonan Roh Kudus. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi untuk semua anugerah, kesempatan dan nafas hidup yang masih Engkau berikan. Kalau kami masih bisa melek mata tadi pagi, kalau kami masih bisa melakukan pekerjaan dari rumah, sekolah dari rumah dan sebagainya, berarti Engkau masih terus beri kami kesempatan untuk berkarya seperti Engkau yang adalah Allah yang terus berkarya sampai hari ini. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu. Kami sadar segala pekerjaan kebaikan kami, karya-karya rohaniah yang kami kerjakan selalu ada cacatnya. Seperti yang firman-Mu katakan bahwa kesalehan kami umat tebusan sekalipun, kesalehan kami itu seperti kain kotor ya Tuhan. Oleh karena itu kami dengan segala kesadaran kami rindu mendengarkan sekali lagi petunjuk hidup yang Kau berikan melalui perenungan firman-Mu dari satu kisah yang kami sudah kenal, namun mungkin kami perlu mendalaminya sekali lagi. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu
Kiranya Engkau sungguh berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan bukan cuma mendengarkan. Kami betul-betul menyimak apa yang Kau mau sampaikan kepada kami sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai kakek nenek, sebagai cucu, dan sebagainya. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memperlihatkan rahasia firman-Mu dan mengaitkannya, memampukan kami untuk mewujudkannya dalam hidup setelah kami kebaktian di sini masuk ke dalam kehidupan setiap hari. Tuhan, dengar seru doa kami, karena kami naikkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dengan tema Allah terus berkarya atau Allah terus bekerja. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, Injil Yohanes berkata demikian. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempat-tempat tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, si pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita merespons bacaan firman Tuhan ini dengan haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang di ruangan ibadah ini maupun yang di rumah, tema kita hari ini kan Allah masih terus bekerja atau berkarya. Nah, waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya ingat ada satu pelayanan yang disebut One for Israel. Nanti Anda bisa Google ya. One for Israel adalah sebuah pelayanan yang menunjukkan salah satu bentuk konkret Allah masih kerja sampai sekarang. Allah masih terus berkarya di dalam hati kelompok orang Yahudi yang paling keras di seluruh muka bumi terhadap kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pelayanan ini adalah salah satu wujud bahwa Allah masih tetap mengatakan Yesus Kristus satu-satunya jalan. Yesus Kristus satu-satunya Mesias, termasuk untuk orang Yahudi. Nah, pelayanan yang dikerjakan ini adalah dilakukan oleh Yahudi Mesianik. Artinya orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua atau Yesus sebagai Mesias mereka. Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Nah, pertama kali saya tahu pelayanan ini adalah lewat dengar kesaksian orang Yahudi yang pernah benci mati terhadap Kristen. Nah, tetapi ketika dia dengar bahwa Yeshua adalah orang Yahudi, dia syok. Selama ini dia taunya Yesus itu orang Itali. Karena kan gereja Roma Katolik kan di Itali pusatnya kan. Dia taunya itu. Dia syok. Yeshua anak Abraham, anak Daud menurut Matius 1 ayat 1 sampai 17 silsilah. Jadi setelah itu dia pengen tahu dan kemudian ya dia
mendengarkan kesaksian daripada Yahudi Mesianik yang sudah percaya Yesus, akhirnya dia juga percaya kepada Yeshua yang adalah satu-satunya Mesias. Nah, saudara yang terkasih Bapak Ibu, ini adalah salah satu wujud nyata bahwa Allah masih terus berkarya atau bekerja. Karena orang Yahudi, bangsa pilihan Israel, 99% menolak Yesus sebagai Mesias. Kalau Anda ada Holy Land Tour ke Israel gitu ya. By the way, turis paling banyak di Israel tuh orang Indonesia. Sampai tour guide di sana bahasa kedua yang mereka belajari adalah bahasa Indonesia. Ya, jadi orang Yahudi nggak percaya Yesus adalah Mesias. Ya, jadi ini satu pelayanan yang sulit sekali. Tetapi dengan ada sebuah yayasan tadi, One for Israel, mereka bikin pelayanan kesaksian, mereka bikin Bible College dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bukti Allah masih bekerja. Bahkan kepada bangsa pilihan yang dia pilih, yang keras kepala, yang tegar tengkuk dan sebagainya. So yang terkasih, bangsa Israel yang begitu bebal aja nggak dilupakan sama Tuhan. Apalagi kita. Orang yang mengatakan percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan setiap minggu kita beribadah, kita kebaktian. Nah, tapi pertanyaan yang saya pengen ajak kita merenungkan lebih dalam adalah seperti ini. Sebenarnya buat apa sih kita perlu diyakinkan bahwa Allah masih terus berkarya? Kalau kita tahu, oke, Allah terus berkarya, terus apa? So what gitu loh. Ya, SLJJ. Ya kan? Kalau SLJJ dulu singkatannya apa ya? Sambungan langsung jarak jauh ya. Kalau buat teman-teman pemuda-pemudi mah kagak ada tuh SLJJ. Dulu kan kita mesti interlokal gitu kan. Bayar duit dan sebagainya. So what? Kalau kita udah tahu. Nah, saudara yang terkasih, tujuan utama kita diingatkan, kita ditunjukkan lewat firman Tuhan bahwa Allah masih terus berkarya adalah supaya kesaksian iman kita makin diteguhkan. Karena ketika kita kembali ke rutinitas kita kerja, kita jadi akong ama, kita jadi orang tua, kita jadi pekerja, pengusaha dan sebagainya. Di sana itu loh, di luar sana loh. Kesaksian kita tuh diliatin orang. Kita tuh kayak di sini tuh, kayak di akuarium, seperti itu. Ya bersyukur ada ginian ya, jadi saya bisa buka masker gitu kan. Karena pernah juga sih khotbah pakai face shield. Udah gitu beneran loh, ludahnya semua di situ gitu loh. Ya, jadi ini aman nih, aman Bapak Ibu saya yang terkasih. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, jadi tujuan utama Tuhan mau kasih tahu kita bahwa Ia masih terus berkarya adalah supaya kesaksian kita waktu hidup sehari-hari, kesaksian iman kita itu diteguhkan bahwa jadi orang Kristen itu nggak salah. Susah jadi orang Kristen. By the way, saya bukan dari keluarga Kristen. Makanya saya sebel waktu Saint John itu paksa saya ke gereja untuk catat khotbah gitu ya. Kadang-kadang ya ada anak-anak nakal gitu loh. Pengkhotbahnya namanya ditulis, temanya ditulis. Kemudian dia cuma tulis kesimpulannya, cuma satu kalimat. Udah gitu dia sodorin pengkhotbah, Pak khotbah, tolong tanda tangan. Nah, saya nggak tahu ya pengkhotbahnya periksa apa enggak ya. Karena kan banyak sekali minta tanda tangan gitu kan. Jadi sebel saya. Ya, saya bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah saya percaya Kristus, saya mantap sekali bahwa jadi Kristen nggak salah, meskipun susah. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, jadi hal ini ya bahwa Allah terus bekerja, dan kenapa Allah terus bekerja supaya kesaksian kita sebagai umat yang ditebus Allah itu makin teguh. Ini ditampilkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita tadi, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan ceritanya kan cukup simpel. Ini ceritanya sebenarnya cerita antara Maria sama Yesus ya. Maria ibunya sama Yesus ya. Jadi ini boleh dikatakan ini konteksnya keluarga banget nih ya. Jadi Maria sang ibu di ayat 3 tadi kita mendengar bahwa Maria itu nyeletuk tuan rumah kehabisan anggur. By the way, kita kan kebanyakan orang Tionghoa nih ya. Ataupun orang Batak juga sama ya. Kalau kondangan makanan habis, itu gimana tuh? Malunya minta ampun kan? Pasti deh banyak gosip. Ini yang kondangan yang bikin pesta sebenarnya punya duit apa kagak sih? Gitu kan? Apa sekarang ya orang kondangan udah gitu makanannya kotak aja. Makanan kotak nih ya, karena kan nggak boleh ngumpul kan? Itu pun ada yang ngomongin. Simpel amat.
angpau gue lebih gede daripada makanan kotak gitu kan. Nah ini anggurnya udah mau habis. Jadi ini konteksnya budaya Asia nih Bapak Ibu saudara terkasih. Makanannya udah mau habis, dalam hal ini anggurnya udah mau habis. Kemudian Maria nyeletuk kepada Yesus dan kemudian Yesus sebagai anak menafsir. Jadi maksud ibu apa? ya, jadi Tuhan Yesus ngomongin gitu kan. Mau apa engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ya. Nah perkataan Tuhan Yesus saatku belum tiba artinya bukan berarti saya nggak mau ngerjain mujizat. Bukan itu maksudnya. Saatku belum tiba itu nunjuk ke ujung nanti salib sama kebangkitan Kristus. Jadi perkataan Tuhan Yesus di sini saatku belum tiba bukan berarti kemudian Tuhan Yesus nggak mau nolongin. Enggak. Nah yang saya mau sorot sebenarnya adalah Maria sebagai ibu Yesus. Waktu Maria nyeletuk mereka kehabisan anggur, Maria punya ekspektasi Yesus lakukan sesuatu, betul? Kenapa? Karena Maria ada iman kepada anaknya yang dikandung dari Roh Kudus ini loh. Ini kan dari kecil digedein. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang Maria lihat, yang Maria simpen di dalam batinnya sebagai seorang ibu. Jadi Maria punya iman kepada Yesus. Dan pada saat yang sama Maria juga punya iman mengenai aspek lainnya. Yaitu iman mengenai pentingnya memulai pernikahan tanpa dipermalukan publik. Ini budaya Asia. Maria itu punya konteks kultur. Dia punya satu pegangan, baru kawin jangan dipermalukan. Jadi iman kepada anaknya Yesus, iman kepada prinsip bahwa yang namanya memulai pernikahan atau pernikahan gak boleh dipermalukan secara publik. Nah saudara yang terkasih, jadi sebenarnya Tuhan Yesus menolong bukan karena terpaksa, ya, karena ada kata-kata Tuhan Yesus tadi, bukan karena terpaksa, tetapi Tuhan Yesus akhirnya menolong lakukan mujizat karena ia setuju dengan ibunya Maria yang peduli atas keluarga yang tidak boleh dipermalukan di dalam pesta pernikahan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus setuju dengan ibunya Maria yang punya iman kepada dia juga, bahwa keluarga ini perlu jalan keluar dari kehabisan anggur. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentu tidak baik jika keluarga dipermalukan di dalam pesta pernikahan yang publik. Dengan kata lain, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Allah memprioritaskan pekerjaannya pertama dan terutama dalam konteks keluarga, khususnya pernikahan. Nah, pernikahan adalah institusi pertama yang Injil Yohanes sebutkan, di mana Yesus melakukan mujizat pertama dalam konteks kawin, kondangan. Ya, ini kalau kita mau plesetin gitu ya. Tuhan Yesus tuh di Injil Yohanes tuh suka pesta. Itu kalau mau diplesetin. Tapi poin utamanya secara teologi adalah Tuhan Yesus itu peduli sama pernikahan. Dan dia mengerjakan karyanya yang pertama. Kalau pertama ini berarti sesuatu yang sangat krusial sekali. Air jadi anggur dalam konteks pernikahan. Nah dengan kata lain, seperti apa kita jalanin pernikahan kita mencerminkan keyakinan iman kita. Tuhan itu masih kerja atau enggak dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalankan pernikahan kita mencerminkan seberapa kuat penghayatan iman kita bahwa Allah masih do something di dalam pernikahan. Ya saya banyak ketemu pernikahan karena pelayanan pastoral. Banyak suami yang udah bohot sama istrinya. Pokoknya udah ngomongin apa juga gak peduli. Sama istri juga begitu pada suami. Udah percuma lah ngomong sama dia lah. Udah dikasih tahu iya. Makanya anaknya juga kayak gitu tuh ya. Akhirnya saling cekcok mulut. Anak dibawa-bawa gitu kan. Nah anak bingung, kok gue yang disalahin gitu kan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kita ini bertumbuh atau tidak kerohaniannya, salah satu penampilannya itu adalah kelihatan dalam bagaimana kita menjalankan pernikahan kita. Jadi saudara yang terkasih, kita bertumbuh kerohanian ketika kita berjuang menjaga pernikahan terus utuh, langgeng, bahagia, dan menjadi kesaksian buat orang lain. Nah Allah terus bekerja diperlihatkan dari pasutri
yang terus peduli jaga pernikahannya. Sebab itulah teladan dari Maria ibu Yesus dan Tuhan kita Yesus Kristus setuju dengan pandangan ibunya. Makanya Tuhan Yesus lakukan mujizat itu pertama dalam konteks pernikahan. Dan inilah yang perlu jadi teladan buat kita saudara yang terkasih. Nah sayangnya kebenaran ini kurang terlalu dihayati oleh sebagian orang Kristen ya. Pasangan suami istri Kristen. Berapa banyak dari bapak ibu yang punya kenalan pasutri Kristen tapi bercerai? Takut ya kita ngaku ya. Mungkin ya saudara kita sendiri atau mungkin kita sendiri. Maaf bapak ibu. Mungkin kita sendiri dulu punya pasangan Kristen tapi nggak cocok akhirnya bercerai dan kemudian kawin dengan yang lain. Bisa ada seperti itu. Ya, ngomongin urusan pernikahan cerai itu sesuatu yang kagak enak, ya. Memalukan. Tetapi itulah konteks pertama dan terutama Tuhan kerja, Bapak Ibu. Nah, saya sedih sih melihat banyak pasutri Kristen yang sudah menetapkan diri, pokoknya gue mau cerai sama lu. Baru kemudian datang ke pendeta dengan harapan pendeta bilang boleh. Begitu pendeta ngomong boleh, dia akan pakai pendeta gue bilang boleh kok gue bercerai. Ya udah, ya pendeta udah kasih stempel kok. Jadi bagi saya di dalam pelayanan pastoral, mau kayak apapun ya pasangan suami istri berantem, cekcok dan sebagainya, saya tetap bilang nggak bisa cerai, nggak boleh cerai. Nah saya punya pegangan kuat sekali karena memang ya dari latar belakang keluarga saya yang bukan Kristen, yang morat marit ya. Jadi kalau bercerai saya tahu akibatnya apa. Saya bisa ngebayangin implikasi-implikasi ke depan seperti apa. Nah sekarang kita udah bilang Kristen. Dan banyak pasangan Kristen yang ya dengan seenaknya. Ya udahlah pisah aja. Nah tentu yang paling menggemparkan dunia adalah mantan gubernur Jakarta ya. Ya, ini menggemparkan dunia Bapak Ibu saya yang terkasih. Ya. Di penjara karena alasan bodoh. Begitu keluar penjara ceraiin istrinya, kawin lagi sama wanita yang adalah ajudan istrinya sebenarnya. Soalnya yang terkasih Allah bekerja sebenarnya melalui mantan gubernur kita Jakarta. Tetapi beliau udah gak mau lagi dengar karena dia udah gak peduli dengan pernikahan yang Tuhan kuduskan. Karya kesaksian beliau itu luar biasa beautiful, bagus, indah. Tapi dicemari oleh noda kerusakan pernikahannya. Fakta bahwa mujizat pertama dalam konteks pernikahan sekali lagi menunjukkan keseriusan Tuhan Allah memandang persatuan pria wanita dalam pernikahan. Namun kalau umat Allah tidak peduli, maka manusia yang belum percaya, orang-orang di luar sana pasti akan mencibir. Sama aja keluarga Kristen. Gak ada bedanya lah. Ngapain jadi Kristen? Ini loh. Ini penampilan pertama yang orang-orang luar sana yang belum percaya Tuhan akan ngomong. Oh ternyata cuma segitu doang. Ternyata keluarganya juga hancur juga. Cerai juga. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, mengapa pernikahan jadi konteks pertama dan terutama mujizat Yesus? Karena pernikahan adalah ilustrasi terutama tentang relasi Allah dengan umat tebusannya. Saya bacain di Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Ini perkataan Allah melalui Nabi Hosea. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Perjanjian lama ngomong Allah kepada umat, kamu adalah istriku. Jadi ilustrasi pernikahan itu dipakai sama Allah. Dan ini bukan cuma di perjanjian lama saudara yang terkasih. Ada ikatan perjanjian di dalam sebuah pernikahan yang kemudian menjadi ilustrasi ikatan perjanjian antara Allah dengan umat tebusan yang dimaterai dengan darah yang mahal. Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kenapa kemudian di Efesus Rasul Paulus juga mengajarkan hal serupa. Ya satu bagian yang kita udah kenal banget nih. Nanti Anda baca lagi Efesus 5 ayat 22 sampai 33.
Tapi ayat 32 sampai 33 bunyinya begini. Rahasia ini besar. Rahasia apa? Rahasia istri mesti tunduk suami, suami mesti mengasihi istri. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, perhatikan, bagaimanapun juga, apapun konteksnya, pergumulannya, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Karena itu adalah relasi Kristus dengan gereja. Begitu pernikahan Kristen kandas, sebenarnya reputasi Allah sebagai saksi yang tidak kelihatan di dalam pemberkatan nikah, seolah-olah reputasi itu dicoreng sama kita. Ya. Sama kita manusia yang ngaku kita adalah umat Allah. Untuk itulah saudara yang terkasih, gak ada jalan pintas. Untuk itu kita perlu terus belajar kelola pernikahan, sehingga perbedaan pria wanita, perbedaan sifat segala macam, perbedaan itu dijadikan platform untuk terjadinya saling menguduskan. Pada saat yang sama, persamaan menjadi dasar untuk mengerjakan visi dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kalau saudara mau melihat kenyataan Allah masih kerja, periksa pernikahan Anda. Jika masing-masing pihak udah gak mau pusing satu sama lain, udah gak mau saling memaafkan, boro-boro minta maaf, boro-boro merasa bersalah, jangan-jangan Anda gak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Atau Anda gak mau ikuti kebenaran bahwa pekerjaan Allah yang pertama dan terutama adalah melalui kehidupan pernikahan dan keluarga. Kami menikah 23 tahun. Kami kesulitan punya anak. Pernikahan 23 tahun gak punya anak. Lihatnya dia lagi. Dia lihatnya gue lagi. Gitu kan? Kemungkinan berantem sebenarnya lebih gede. Karena kita gak punya pengalihan, yaitu anak. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, Allah masih bekerja di dalam pernikahan ketika kita lihat istri kita. Ternyata dia berubah ya. Waktu istri kita bilang ke kita, lu berubah lu. Itu sebuah indikasi Tuhan lakukan sesuatu di dalam diri suami, di dalam diri istri, sehingga pihak pasangan kita bisa mengkonfirmasi, iya kamu berubah, kamu bertumbuh. Jadi saudara yang terkasih, kita nggak bisa sepelekan bagaimana relasi kita di dalam pernikahan, apalagi yang udah menikah di atas 25 tahun ya. Ya banyak ada jemaat waktu di Singapura itu suaminya ngomong begini kepada kita nih lagi persekutuan nih. Ya ini senior nih, ya senior yang udah mapan, udah pensiun ya. Dia bilang begini dengan entengnya, gue sih udah nggak mau tidur sama dia. Tapi alasan berikutnya dong yang bikin shock. Habis bau bandot. Anda sebagai istri perasaannya gimana coba? Suami ngomong secara publik nih, persekutuan sama teman-teman nih, teman-teman gereja. Gue sih udah gak mau tidur sama dia. Habis bau bandot. Gimana perasaan istri? Nah istrinya udah kebiasaan Bapak Ibu. Udah biasa. Ya, istrinya udah gak pakai emosi lagi. Udah biasa gue digigituin. Nah jangan-jangan udah banyak yang disimpan di dalam. Sampai ya udahlah sebodoh amat. Tapi ujung-ujungnya kan suami istri ya berdua lagi. Begitu anak udah pergi semua. Ya kita menikah nggak punya anak itu kan orang-orang dulu kan bilangnya lu ntar udah tua siapa yang ngurusin. Dalam hati saya coba lihat yang punya banyak anak. Emangnya anak ngurusin kalian? Anak tuh saling lempar-lemparan ngurusin orang tua, betul? Jadi punya anak banyak itu bukannya nggak boleh punya anak ya, maksudnya bukannya gini, saya nggak setuju dengan pasangan suami istri yang begitu menikah langsung menetapkan pokoknya kita nggak mau punya anak, kita mau jalan-jalan terus. Nah itu salah ya. Tapi kalau nggak bisa terus dipaksa-paksa gitu ya, ya jangan juga. Jadi itu satu hal yang kita perlu perhatikan saudara yang terkasih, bagaimana hidup pernikahan kita. Itu yang pertama. Nah bukti pekerjaan Tuhan Yesus di dalam pernikahan di Kana, tentu yang kelihatan mata adalah air jadi anggur yang bisa dicicipi. Ya ketahuan nih anggur berubah loh. Ya, yang tahu itu pelayan-pelayan.
Semua orang gak ada yang tahu kecuali pelayan yang paling rendah. Ini luar biasa loh. Yang paling rendah yang tahu Yesus lakukan sesuatu cuma perintahin kemudian air itu jadi anggur. Nah mereka diminta isi 6 tempayan kan. Dan tempayan itu adalah buat pembasuhan sebenarnya. Di dalam adat istiadat Yahudi. Dan adat istiadat Yahudi yang namanya pembasuhan pasti berkaitan dengan ibadah. Dengan worship. Nah Bapak Ibu saya terkasih, perintah Yesus ya untuk melakukan masukin air ke dalam 6 tempayan itu, sebenarnya itu tugasnya siapa sih? Kalau anggurnya habis, yang mesti sediain anggur lagi siapa? Yang tuan rumah dong, yang punya pesta dong. Nah tetapi yang punya pesta, si mempelai laki-laki kagak tahu anggurnya habis. Jadi dengan kata lain waktu Tuhan Yesus perintahkan ambil air masukin ke tempayan, Tuhan Yesus melakukan peran menjadi tuan rumah dalam pernikahan si mempelai itu. Nah saudara kasih di ayat 9 kan kita juga baca ya, pemimpin pesta itu memuji mempelai laki-laki sebagai tuan rumah pesta. Semestinya yang dipuji Yesus, tetapi si pemimpin pesta kan gak tahu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ini bekerja di belakang layar. Tuhan Yesus itu bukan kayak zaman kita nih ya. Apa-apa IG, makan foto IG gitu kan. Jalan-jalan kemana IG gitu kan. Apa semua masuk IG. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang seperti itu, saudara yang terkasih. Nah saudara yang terkasih, jadi Tuhan Yesus pada saat melakukan tuang air, Tuhan Yesus nggak sentuh apa-apa loh. Ya. Tuhan Yesus cuma pakai kata-kata dia. Tuang air, kemudian bawa air itu. Mereka lakukan dan jadi anggur. Berarti ada kuasa di dalam perkataan Tuhan Yesus yang mengubah. Tetapi semua di belakang layar. Yang tahu cuma pelayan yang rendahan. Nah ini kalau bagi saya ketika saya merenungkan ini, menurut saya ini rahasianya luar biasa. Kita itu ya gak akan pernah nangkep Tuhan itu masih kerja dalam hidup kita kalau kita nggak punya mentalitas pelayan. Kalau kita mentalitasnya selalu adalah saya layak dapat berkat, saya layak dapat ini, dapat itu segala macam, maka kita nggak akan pernah nangkep kalau Tuhan masih terus bekerja. Ya, di Singapura itu terkenal dengan satu statement bahwa kami yang hidup di Singapura, kulturnya adalah kultur entitlement. Kami layak dapat gaji lebih gede. Kami layak dapat perlakuan yang lebih bagus. Ya makanya kebanyakan kalau dulu masih travel gitu ya. Orang yang paling sering komplain di pesawat, ya di tempat-tempat turis kebanyakan orang Singapura. Karena di Singapura apa-apa enak. Ya. Dan karena di Singapura enak, kan diurusin sama pemerintah toh, meskipun ya bayar pajak terus ya. Sehingga waktu mereka keluar, waktu kami keluar, orang yang udah lama di Singapura, kami punya ekspektasi, mestinya lu lakukan ini dong, ya. Kayak misalkan kalau di Indonesia gitu ya. Di Indonesia mana ada pemerintah daerah bikinin kanopi jalan dari rumah sampai ke stasiun bus supaya nggak kehujanan. Ada gak? Kagak ada. Ya, di Singapura dibikinin semua. Gitu loh. Sehingga gampang sekali komplain. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini sesuatu yang menurut saya penting sekali. Yesus memainkan peran tuan rumah dalam pesta tersebut. Yang ngerti itu cuma pelayan. Ini Yesus tadi suruh lakukan sesuatu loh. Ya sayangnya kita nggak dikasih tahu cerita efeknya ke pelayan ini apa. Ya. Tetapi ini sebuah hal yang implisit sekali di dalam Injil Yohanes. Dengan kata lain, saudara benar-benar pengen tahu Allah masih bekerja dalam hidup Anda atau tidak. Ya tentu ya perlu bertanya ulang. Tuan rumah hidup saya siapa ya? Tuan rumah tangga saya siapa ya? Nah terus terang saudara yang terkasih, saya tuh gelisah banget. Karena saya mendengar ini bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 3. Saya gelisah banget ketika mendengar orang tua yang sengaja ajak anak bolos sekolah minggu untuk jalan-jalan hari Minggu. Untuk sepedaan pagi-pagi hari Minggu. Kayak gak ada hari lain aja. Ya mungkin gak ada hari lain juga kali ya. Karena Senin sampai Sabtu di rumah terus gitu kan. Orang tua stres, anak stres, semua jadi stres. Tetapi saudara yang terkasih, anak diajak bolos sekolah minggu untuk jalan-jalan. Nah orang tuanya mungkin gak sadar, gak ngeh siapa tuan rumah
sesungguhnya untuk hidup anaknya. Dengan itu dilakukan minggu demi minggu, anaknya akan nangkep, oh sekolah minggu nggak penting lah. Yang lebih penting sekolah dari Senin sampai Jumat. Yang penting adalah ngeles masih jalan. Karena papa mama udah bayar. Sekolah minggu kan kagak bayar gitu kan. Nah saudara yang terkasih, ini sesuatu yang menurut saya mengkhawatirkan. Ya. Sampai ya ada satu cerita spesifik, sampai ada guru sekolah minggu teleponin papa mamanya. Ya sekolah minggu selama pandemi lewat Zoom kan yang ikut juga mungkin lebih sedikit ya. Sehingga 1-2 anak kagak ada langsung kelihatan ini anak kemana. Diteleponin sama guru sekolah minggunya. Om, tante anaknya sakit ya. Biasanya orang tua langsung gelagapan. Oh enggak. Yaudah saya bukain handphone. Dia sekolah minggu. Tapi kan guru sekolah minggu enggak bego ya. Dia bisa denger ini di jalanan nih. Jadi sekolah minggu di mobil. Waktu saya diceritain begitu saya susah sekali hatinya. Karena ternyata jangan-jangan yang jadi masalah tuh bukan anak-anak kita Bapak Ibu. Yang jadi masalah kerohanian di anak-anak kita adalah kita yang dewasa. Karena kita nggak tahu bagaimana menunjukkan ini prioritas rohani, jangan diabaikan, jangan dikesampingkan begitu saja. Sekolah minggu tuh berat sekali pelayanannya semasa pandemi karena jangan-jangan orang tua juga nggak ngerti bagaimana mengajarkan iman kepada anak-anaknya karena selama ini dia outsource sekolah minggu. Saya mengungkapkan ini mungkin kedengarannya kasar Bapak Ibu. Tapi ini realita yang harus menjadi self-kritik buat kita orang Kristen. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, ini sesuatu yang harus kita camkan betul-betul. Orang tua semuanya stres kok. Ya. Jadi jangan sampai kita salah menghayati siapa tuan rumah dalam kehidupan kita. Nah yang terakhir Bapak Ibu saya terkasih. Bukti Allah masih bekerja tentu terkait dengan aspek tempayan air yang sebenarnya buat pembasuhan. Ya. Jadi aspek pembasuhan lewat tempayan itu sebenarnya simbolis. Karena air itu jadi anggur. Di mana anggur muncul di dalam pelayanan Tuhan Yesus? Waktu perjamuan makan terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Berarti kita nggak boleh nggak mengaitkan. Jadi air jadi anggur, kemudian waktu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, anggur muncul lagi. Berarti pembasuhan ini penting sekali, signifikan sekali. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara yang terkasih, Allah itu masih terus bekerja kalau kita melihat pembasuhan atau pengudusan itu terus terjadi secara konkret dalam kehidupan kita. Secara lebih mendarat lagi, kita bisa mengatakan Allah itu bekerja, berkarya dalam hidup seseorang atau kita. Tandanya adalah seberapa jauh orang itu bersedia dikoreksi, direparasi, direnovasi hidupnya. Orang Kristen yang udah gak bisa mendengar koreksi dari orang lain adalah bukti kalau dia itu tidak terlalu peduli sama ajaran Kristiani, ajaran Tuhan Yesus. Sebab Tuhan itu selalu pakai berbagai macam cara untuk melakukan pembasuhan atau pengudusan. Tetapi satu cara yang gak boleh dibuang adalah dicatat di Yohanes 17 ayat 17. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata ini sebagai doa kepada Bapanya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, perkataan Tuhan dalam Alkitab adalah senjata untuk mengoreksi kita. Tetapi perkataan Tuhan ini gak hanya untuk diterima setiap minggu secara akal budi dalam khotbah. Tapi perlu kita kerjakan dalam keseharian. Tanpa melakukan, ya pengudusan itu tidak terjadi. Bukan karena firman ini tidak punya kekuatan loh. Tapi karena kita gak melakukan. Nah kenapa kita gak melakukan? Orang Kristen banyak yang ngomong begini. Bingung melakukannya gimana? Ya, aplikasinya gimana caranya? Nah jangan-jangan masalah utamanya adalah banyak orang Kristen malas mikir. Jadi ini yang jadi perkara saudara yang terkasih. Nah saudara yang terkasih, semoga di bagian penutup ini bisa menjadi hal yang lebih mendarat. Semoga kita bisa lakukan. Allah terus bekerja sampai sekarang adalah kebenaran yang tidak perlu diragukan.
Kalau kita merasa seolah-olah Allah tidak bekerja, tidak ada jalan, tidak ada pintu yang dibuka, tidak ada solusi dan sebagainya, bukan berarti tidak ada karya Allah sama sekali, bukan. Bisa jadi karena kita yang belum peduli dengan 3 aspek yang kita renungkan dari Yohanes 2 ini. Dari ketiga poin renungan, pertanyaan saya buat kita adalah yang mana yang perlu segera diwujudkan begitu kita pulang dari gereja minggu yang baru dan seterusnya. Jangan tunggu, jangan tunda. Yang pertama, ingat-ingat apa yang sering dikeluhkan oleh anakmu, cucumu mengenai diri Anda sebagai orang tua. Jangan terus pertahankan harga diri sebagai orang tua dan gak mau dikoreksi sama anak. Rendahkan diri. Belajar dengarkan anak dengan atentif. Yang kedua, tiap pagi bangun melek mata, ucapkan, Tuhan, kamu adalah tuan rumah hidup saya seharian ini. Tiap pagi tapi, jangan pakai gelondongan ya. Kita tuh kebanyakan gelondongan gitu loh. Kita doa syukur gelondongan. Tuhan terima kasih seminggu ini engkau sudah pimpin. Tuhan ampuni saya ya dalam khotbah pengakuan dosa setiap minggu. Tuhan saya lupa saya ngapain aja seminggu ini. Tapi pasti ada yang salah Tuhan. Ampuni saya ya. Itu gelondongan. Ya, kalau gelondongan artinya apa? Kita nggak mikir. Saya jadi ingat tuh teman di Saint John nih. Ini Saint John nih ya. Teman di Saint John waktu SMP. Dia dari keluarga Kristen loh. Dia paling gak suka kalau doa orang semua pada buka suara doa. Karena berisik dia bilang. Ya. Pokoknya kalau orang buka suara doa, dia doanya begini. Tuhan, gue gak bisa doa. Gue doa kayak dia. Dengerin ya Tuhan. Udah amin. Gitu dia. Polos banget gitu loh. Tapi ya itu out of kepolosan dia gitu loh. Keluar dari kepolosan dia. Ya, karena gelondongan gak bisa doa gitu loh. Jadi tiap pagi bangun ucapkan, Tuhan, engkaulah tuan rumah atas rumah tangga saya. Engkaulah tuan rumah atas usaha saya yang makin susah nih. Tuhan, engkau adalah tuan rumah atas pekerjaan saya yang saya udah terancam di PHK nih. Gaji saya sudah dipotong dan sebagainya. Engkau adalah tuan rumah yang tahu mencukupkan kehidupan keluarga ini. Terus yang ketiga, suami istri perbaharui cara komunikasi. Suami jangan terus cuek atas urusan rumah tangga. Ya sekarang ini 2 tahun banyak suami udah jadi bapak rumah tangga. Betul? Gak ada yang jawab berarti gak betul. Ya bantu urusan rumah tangga. Belajar mendengar emosi istri kita. Ya. Dan jangan mudah curiga kalau istri nyinggung urusan keuangan. Seolah-olah istri itu ngomongnya duit lagi gitu ya. Dan seolah-olah istri gak bersyukur. Sama istri juga begitu. Jangan terus ketus jawabin suami. Merasa lebih tahu urusan rumah tangga. Merasa lebih ngerti urusan anak. Urusan ngelesin dan sebagainya. Urusan dapur dan sebagainya. Hargai suami. Kalau suami mau bagi tugas rumah tangga. Tetapi rumah juga jangan seperti kayak kapal pecah. Kita udah stres. Lihat rumah kayak kapal pecah berantakan. Makin stres, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, suami istri beri waktu untuk berduaan. Jangan biarkan fokus ke anak membuat Anda berdua makin tua, makin jadi orang asing. Ingat tuh dulu, ya kan? Kita, ya kalau kami sih berdua terus, kami sih bersyukur ya, akur ya. Ya berantem ada lah, tapi ya bisa akur lagi. Coba kita yang fokus sama anak puluhan tahun, tiba-tiba berdua lagi. Ini siapa nih? Ya, udah gak kenal gitu loh. Itu ngeri loh soalnya kasih. Intinya jemaat tangkap baik-baik. Perbaharui komunikasi dalam pernikahan kita. Kalau butuh tuker pikiran sama konselor, jangan ragu. Ketemu konselor itu bukan berarti kita gila. Bukan. Ya, kita orang Indonesia tuh masih salah konsep sekali. Ketemu konselor itu tuker pikiran. Ya, konselor dengar, dia tanya, dia gali apa yang jadi masalah kita. Sebenarnya solusinya ada di kita. Cuma gak ada orang yang bisa nunjukin. Konselor terlatih untuk hal itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, hanya dengan lakukan 3 aspek perenungan dari firman Tuhan ini, Yohanes 2. Saudara dan saya akan melihat kemuliaan Allah yang terus bekerja dalam hidupmu sampai sekarang.
Yang paling simple, seperti tadi saya udah katakan di depan. Ketika kita melihat istri kita berubah, hati kita dipenuhi rasa syukur. Wah, luar biasa Tuhan ya. Bisa ngubah istri saya yang bawelnya minta ampun. Apa juga, kan biasa ya suami itu nganggap istri itu yang kecil digedein. Ya udah kecil digedein, udah gitu disambung-sambung sama yang dulu-dulu gitu kan. Jadi kita bingung mau ngomongnya dari mana karena sambungannya apa ujung sono gitu loh, ya kan? Nah, ternyata istri kita berubah. Wah, puji Tuhan. Begitu kita puji Tuhan, itu kita mengakui Tuhan kerja luar biasa di dalam karakter istri kita. Sama halnya kepada suami, ya. Saya tuh dulu berantem terus karena kalau Lydia itu mengungkapkan sesuatu, ya kita pria gitu ya, problem solver gitu kan. Dia ngungkapin sesuatu, saya pikirnya udah diginiin aja. Udah gitu saya ngomongin nadanya tinggi begini nih. Udah lu mestinya begini dong. Dia, lu jangan marah-marah dong. Dalam hati saya, gue bukannya marah. Tambah ngeri dia. Nah saya belajar. Saya tanya begini. Ini maksud kamu cerita doang atau kamu pengen opini? Nah saya mulai pinter nanya. Dia bilang, gue cuma mau cerita. Oh ya udah gue dengerin. Ya. Berubah. Begitu berubah suami istri. Kita puji Tuhan, kita mengatakan Allah tetap bekerja. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi. Karena kami mengaminkan bahwa Engkau adalah Allah yang terus, tetap, dan setia bekerja. Karena kasih-Mu kepada kami umat-Mu adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan bantu kami. Supaya di dalam keseharian hidup kami sebagai umat Kristiani, mulai dari keluarga, relasi dengan suami istri, relasi dengan anak, relasi dengan cucu, dengan mantu dan sebagainya, kami melihat karya-Mu nyata. Sehingga kami bisa memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah di dalam keseharian kami tidak pernah lupakan bahwa Engkau adalah tuan rumah atas hidup kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk rendah hati, mau dikoreksi, mau dengar ketika ada orang mengeluh mengenai kami. Tuhan tolong kami, karena kami sadar musuh terbesar yang kami hadapi setiap hari adalah kedagingan kami, pride kami, harga diri kami, keegoan kami dan sebagainya. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memakai firman yang bermata dua ini, seperti pedang bermata dua, untuk betul-betul mengoreksi kami sampai ke dalam. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Dengar seru doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap yang percaya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita memasuki doa syafaat, saya tergelitik untuk menanyakan apakah ada jemaat tadi terpampang pembicara kita, Pendeta Budianto Lim, di belakangnya ada apa? DWS, ada yang tahu? DWS apa?
Lah ini semua nggak tahu ini. Tergelitik loh, DWS. Biasa yang kita tahu tuh MTH, Master of Theology gitu ya. Lalu DTH, ya ini DWS ini apa? Oke, ternyata DWS ini Doctor of Worship Studies, betul ya Pak ya. Jadi Pak Budian Tolim ini memang spesialisnya di worship, kebaktian. Jadi kalau ada hal-hal baru yang kita dapatkan hari ini, itu valid.